Galaksi Bima Sakti adalah rumah bagi 100 hingga 400 miliar bintang. Masing-masing bintang berpotensi diorbit oleh planet-planet. Setidaknya, terdapat 2 triliun galaksi seperti galaksi milik kita yang dapat diamati di alam semesta ini. Masing-masing dari mereka dihuni oleh triliunan planet yang mengorbit ratusan miliar bintang. Dengan miliaran bintang di galaksi kita, peradaban cerdas di luar bumi seharusnya bisa ditemukan. Menurut perbandingan Business Insider, jika hanya 0,1% planet di galaksi kita yang mungkin layak menampung kehidupan, itu berarti ada sekitar 1 juta planet dengan kehidupan di dalamnya. Angka-angka ini mendorong fisikawan peraih penghargaan Nobel, Enrico Fermi, untuk bertanya mengenai bentuk kehidupan alien. Namun, di mana mereka? Mengapa tidak ada tanda-tanda kehidupan lain yang berkunjung ke bumi? Pertanyaan ini pun kemudian dikenal sebagai paradoks Fermi. Menurut paradoks ini, terdapat 3 jenis peradaban di alam semesta. Peradaban pertama, yang cenderung menghabiskan sumber daya planet. Peradaban kedua, yang menuai energi dari bintang induk mereka. Dan peradaban ketiga, yang menuai energi dari seluruh galaksi mereka. Paradoks ini kemudian terjawab melalui hipotesis Great Filter. Hipotesis tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin jika 3 peradaban tersebut ada di alam semesta ini. Sekalipun ada, itu sangatlah sulit. Pasalnya, sebelum suatu peradaban menjadi golongan peradaban yang lebih cerdas, mereka harus berhasil lolos melewati Great Filter, sedangkan hanya segelintir peradaban yang dapat melewati batas tersebut. Selain itu, ada beberapa alasan logis yang dapat menjawab paradoks Fermi. Mungkin, peradaban yang telah maju pernah menyambangi bumi, tetapi manusia zaman dahulu tidak mendokumentasikannya dalam catatan sejarah. Bumi juga dianggap sebagai planet yang terpencil di galaksi Bima Sakti, dan manusianya tergolong dalam peradaban 1 yang primitif. Sepertinya, peradaban yang lebih maju, peradaban 2, dan peradaban 3 enggan untuk menyambanginya. Ada momen transisi tertentu dari perspektif evolusioner bahwa planet manapun seperti milik kita harus mampu selangkah lebih maju sebelum berkomunikasi dengan dunia lain. Dalam kasus ini, kita mungkin menjumpai Great Filter dalam evolusi kita. Di sisi lain, perubahan iklim secara perlahan akan menghancurkan kehidupan di bumi. Iklim yang sangat stabil dalam 12.000 tahun terakhir akan hancur oleh perkembangan peradaban manusia dan industrialisasi. Hal itu dapat menyebabkan punahnya kehidupan di bumi, menyusul peradaban yang telah punah. David Wallace-Wells dalam tulisannya di New York Magazine mengungkapkan bahwa di alam semesta yang berumur miliaran tahun, dengan sistem bintang yang terpisah oleh ruang dan waktu, peradaban dapat muncul dan berkembang, serta saling bertemu satu sama lain. Kepunahan massal yang sekarang kita jalani baru saja dimulai, dan akan lebih banyak lagi ke depannya. Ilmuwan lain memiliki jawaban yang lebih menyedihkan terhadap paradoks Fermi. Ahli neurologi Oxford, Anders Sandberg, anggota Astronomical Observatory of Belgrade, Milan Cirkovic, dan pakar Artificial Intelligence, Stuart Armstrong, mengatakan bahwa alien tidaklah punah. Mereka berada dalam keadaan hibernasi, menunggu alam semesta menjadi dingin. Profesor Sasha Osmanov dari Free University of Tbilisi percaya bahwa pencarian kita akan tanda-tanda megastruktur alien belum dihargai. Hal itu disebabkan karena kita hanya berfokus pada bintang, dan bukan memperhatikan pulsar, bintang neutron yang berotasi dengan cepat dan memancarkan gelombang radio yang kuat. Fisikawan Brian Cox pun memberikan kemungkinan lain sebuah kisah peringatan untuk peradaban kita sendiri dan juga yang lainnya. Menurut Cox, mau tidak mau, pertumbuhan sains dan teknik telah melampaui pengembangan keahlian politik, yang pada akhirnya menyebabkan bencana. Jika kehidupan yang cerdas tanpa sadar membuat dirinya punah setelah mengalami kemajuan, ahli fisika percaya kita bisa mendekati posisi itu.